Pemirsa, meskipun ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a I'll plane. come up, yes. You've come to Washington, so you can Yes. go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, there's just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan juga helikopter milik Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan titik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salim milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim bahwa serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tidak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar-besaran terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan juga lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pasukan keamanan Iran menggelar operasi pembersihan teroris di penjuru kota. Mereka menargetkan kelompok teroris Kurdi dan Baloch yang beroperasi di Iran. Pasukan keamanan Iran berhasil menetralkan puluhan teroris dan menangkap 15 orang dalam sebuah operasi besar. Operasi yang digelar di penjuru Iran ini menargetkan anggota kelompok teroris Kurdi dan Baloch. Iran menyatakan akan terus melakukan operasi untuk melawan 2 kelompok teroris ini. Hal ini dilakukan karena keduanya dianggap mengancam keamanan nasional. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam pemukiman dan juga menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat.
Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qeshm menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat, sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Pemirsa, Israel kembali menyerang jalur Gaza. Palestina menargetkan kota Gaza dan Khan Yunis. Akibat serangan tersebut sedikitnya 3 orang tewas dan 7 orang luka-luka. Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan ke kota Gaza dan Khan Yunis di jalur Gaza pada Kamis. Sedikitnya 3 orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap sebuah tenda di Khan Yunis. Sementara 7 warga Palestina dilaporkan luka-luka dalam serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsian Al-Shati, kota Gaza. Selain itu, Israel juga menghantam bangunan di dekat rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza Timur. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.300 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang sejak Oktober 2023. Pemirsa, 7 orang terluka akibat serangan udara Israel di Al-Shati, Gaza pada Rabu waktu setempat. Bagi rakyat Gaza, mereka tersiksa dan menilai tidak pernah ada gencatan senjata. Serangan kembali terjadi di kamp pengungsi Al-Shati, Gaza, Rabu waktu setempat. Video memperlihatkan orang-orang yang berlarian di jalanan dan dipenuhi asap, sementara ambulans bergegas ke lokasi kejadian. 7 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Menurut saksi mata, serangan menghancurkan tempat pengungsian warga selama berbulan-bulan. ما فيش وين وقف اطلاق النار عم بفشل انه وقف اطلاق نار فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقف اطلاق نار في غزه في قصف وفي نزوع في دمار هي اللي احنا شايفينه في غزه ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهره واسرائيل بعتت توفد وحماس ما فيش وقف اطلاق نار في غزه. Hingga video ini ditayangkan, pihak Israel belum memberikan keterangan terkait serangan yang diluncurkan. Namun menurut laporan media, warga telah diperingatkan oleh Israel untuk meninggalkan daerah tersebut sebelum serangan terjadi. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC, mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in DC, not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024
atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran Stasiun Semarang Tawang yang merupakan salah satu cagar budaya bersejarah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Presiden Prabowo tiba di Stasiun Semarang Tawang pada pukul 11 siang, kemudian menyapa warga dan para penumpang di kawasan Stasiun Tawang sebelum melakukan peresmian. Presiden Prabowo menyampaikan Stasiun Semarang Tawang memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Pemugaran ini dinilai menjadi tonggak penting dalam pelestarian warisan budaya nasional. Menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita. Diketahui Stasiun Semarang Tawang yang telah berdiri sejak tahun 1914 ini untuk pertama kalinya menjalani pemugaran secara resmi sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 2025. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung akad massal 62.000 rumah di Batang, Jawa Tengah. Program itu menjadi bagian dari pengadaan 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan langsung akad massal kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak. Melalui program ini, pemerintah berupaya terus mengurangi kesenjangan kebutuhan perumahan serta menghadirkan hunian terjangkau serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia. Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses pemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Batang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras orang pegawai yang diduga bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional berlangsung. Sudaryono memerintahkan pegawai tersebut untuk dimutasi ke Papua. Dia saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang kedapatan bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional secara daring berlangsung pada Kamis. Sudaryono mendadak menghentikan paparan setelah melihat koordinator wilayah Kayong Utara, Adi Afrianto, yang dinilai tidak fokus dan diduga bermain ponsel. Tak hanya memberikan teguran, dirinya juga langsung memerintahkan agar pegawai tersebut dipindah tugaskan ke Papua. Ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Afrianto. Karo SDM, dia saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto.
Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera. Tolong diberi surat teguran, surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat. Setelah memberikan teguran, Sudaryono juga meminta seluruh jajaran BGN lebih disiplin dan profesional mengikuti jalannya rapat. Bahkan ia menegaskan, jika terus mengulang ketidakdisiplinannya, ia tak segan memecat pegawai tersebut. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN mulai 2028. Prasetyo pun menjelaskan bahwa persoalan anggaran tak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga DPR. Informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menilai putusan MK soal pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan merupakan kewenangan semu. Mengingat putusan baru akan diterapkan pada tahun 2028. Putusan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi mendapat kritik dari mahasiswa. Menurut mereka, putusan yang baru akan berlaku pada tahun 2028 itu merupakan kemenangan semu. Mereka meminta pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan untuk segera diberlakukan. You guys are next. Jadi, Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming, lihatlah kami yang sedang mengawal putusan ini. Lihatlah para mahasiswa yang telah beberapa hari yang lalu ingin menghentikan program ini. Lihatlah para siswa-siswa yang sedang kesusahan untuk belajar dikarenakan kelasnya itu buruk sekali untuk ditinggali belajar. Lihatlah siswa-siswa yang tidak bisa belajar dikarenakan sekolah mereka runtuh. Lihatlah anak SD yang di NTT yang telah bunuh diri dikarenakan ia tidak bisa menggunakan alat tulis tersebut. Saya rasa semua orang harus tahu ini merupakan kemenangan semua.
Label Londo Ireng yang dilontarkan Presiden saat pidato di Puncak Harlah PKB menuai polemik. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang disebut menyudutkan profesi. Namun ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan mengibaratkan jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai Londo Ireng adalah hal yang sangat menyakitkan. Yang dulu kita sebut Londo Ireng. Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Londo Ireng menuai kritik banyak pihak. Presiden mengibaratkan jurnalis, pengamat, dan LSM yang kerap mengkritik kebijakannya sebagai Londo Ireng yang dinilai lebih menyuarakan kepentingan asing. Pernyataan ini dilontarkan saat pidato di puncak hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa Kamis 23 Juli. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah menyudutkan seluruh jurnalis, pengamat, dan LSM. Pesan merujuk pada oknum tertentu yang memanfaatkan profesi demi kepentingan pihak asing. Itu pernyataan Presiden menurut saya lugas dan terang benderang. Tapi banyak di antara kita yang ingin memaksakan jalan satu arah menjadi jalan dua arah, sehingga melakukan kontraflow. Kontraflow yang dilakukan adalah bahwa semua LSM, semua pengamat, semua jurnalis adalah antek asing. Nah, ini yang menurut saya agak maksa. Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Kalista dipastikan siap mewakili Indonesia pada ajang Miss World ke-73 yang akan dilaksanakan di Vietnam pada 5 September 2026. Selain mengincar prestasi di panggung kecantikan dunia, Audrey Bianca juga mengusung proyek Beauty with a Purpose berupa penerangan listrik tenaga surya di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Kalista siap mengikuti ajang Miss World 2026 di Vietnam. Pada press conference yang digelar di Anyus Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat, founder and chairwoman of the Miss Indonesia Organization sekaligus eksekutif chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo, optimis Audrey Bianca mampu tampil maksimal dalam setiap tahapan kompetisi. Selain mengincar prestasi di panggung kecantikan dunia, Audrey Bianca juga mengusung proyek Beauty with a Purpose dengan menghadirkan listrik tenaga surya bagi warga Lete Palolo, Sumba Barat Daya, NTT. Peluangnya tentunya dari Beauty with a Purpose tentunya itu satu target yang mana selalu Miss Indonesia targetkan untuk fast track yang ada di Miss World ya, di mana fast track itu merupakan the heart of Miss World yang juga the heart of Miss Indonesia. I think one of the biggest preparations itu adalah persiapan Beauty with a Purpose, karena we want to make sure that the projects that we are doing itu sustainable and actually beneficial to the community that we are helping. Selain persiapan mental, penampilan fisik dan kesehatan Audrey juga menjadi fokus utama selama masa karantina hingga perform di panggung Miss World pada 5 September 2026 mendatang. VIP Skin Center, beliau sudah ditreatment oleh Dr. Nadia selaku dokter pendamping untuk melakukan beberapa tindakan perawatan mulai dari perawatan rambut, perawatan muka, dan juga perawatan tubuh untuk menunjang Audrey berangkat ke Vietnam. Jadi kita hanya memaksimalkan, jadi secara postur tubuh biar terlihat lebih bagus gitu, karena kan juga ini akan ada modeling dan menari dan yang lainnya, itu juga sangat-sangat mendukung. Kita nggak cuma memperhatikan Audrey secara estetika atau looks-nya aja, tapi kita juga memperhatikan secara kesehatan tubuhnya. Dengan persiapan matang dari berbagai aspek, Yayasan Miss Indonesia dan masyarakat Indonesia berharap Audrey Bianca dapat menampilkan performa terbaiknya dan membawa pulang mahkota Miss World ke-73 ke tanah air. Dari Jakarta, Selena Yahya, Fir Fauzia, iNews melaporkan.